Halo semua, di video ini saya akan membahas tentang studi kasus Taman Pendidikan Al-Quran. Berikut rumusan masalahnya. Apa saja sih tujuan utama pembelajaran di TPQ? Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi dan tujuan dibentuknya Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi, fungsi dan tujuan utama dari dibentuknya TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran yaitu adalah untuk mengajarkan anak-anak belajar membaca dan memahami Al-Quran. Baik, pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai materi ajar pokok yang diajarkan di TPQ Nurul Iman. Materi ajar pokok yang diajarkan di TPQ Nurul Iman itu meliputi tadarus Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ada belajar memahami hukum bacaan Al-Quran. Biasanya pembelajaran ini diajarkan kepada anak yang sudah berusia 8-9 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada materi hafalan. Jadi di TPQ Nurul Iman itu anak-anak dibiasakan dan dilatih untuk menghafal doa-doa harian dan surat-surat pendek di Al-Quran. Dan yang keempat itu ada di Nurul Islam, yaitu belajar memahami dasar-dasar Islam. Dan yang terakhir itu ada Tahsinul Kitabah, yaitu meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menulis. Yang ketiga yaitu mengenai materi tambahan di TPQ Nurul Iman, yaitu meliputi menghafalkan doa dan bacaan dalam sholat. Yang kedua menghafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga kegiatan bermain cerita, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak melalui cerita. Yang keempat yaitu memperkenalkan konsep dasar ibadah dan akhlak dalam Islam. Untuk kegiatan anak-anak di TPQ Nurul Iman dari masuk hingga pulang itu yang pertama adalah anak-anak berkumpul dan melakukan doa pembukaan belajar. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan belajar yang mana anak-anak itu belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid, menghafal surat-surat pendek, dan menghafal doa-doa harian. Itu semua dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu ada aktivitas kreatif, yang mana di sini adalah kegiatan bermain yang mendidik dan interaktif seperti menggambar dan permainan edukatif. Kemudian yang keempat itu ada diskusi, yaitu guna untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan akhlak kepada anak-anak melalui cerita. Dan yang kelima itu adalah penutup. Anak-anak berkumpul dan melakukan doa penutup majelis serta bersiap-siap untuk pulang. Peran guru di TPQ itu sangat krusial dalam pembelajaran dan pengembangan santri, yang mana guru itu merupakan pengajar yang memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan membaca Al-Quran dengan benar, termasuk makhraj dan tajwidnya. Kemudian yang kedua itu guru sebagai pendidik, yang mana guru memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan karakter dan moral anak. Kemudian yang ketiga itu guru sebagai pembimbing, yang mana di sini juga guru memiliki tanggung jawab dalam membimbing proses belajar anak, memotivasi anak, dan mendukung perkembangan kemampuan mereka. Kemudian yang keempat itu guru sebagai fasilitator, yang mana guru harus memberikan sarana dan prasarana yang efektif agar anak-anak belajarnya nyaman dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang kelima itu guru merupakan penghubung, yaitu penghubung antara wali murid dan muridnya. Jadi setiap santri itu memiliki buku presentasi santri, yang mana setiap minggunya guru mengevaluasi buku tersebut guna bertujuan untuk mengetahui progres santri itu sampai mana, baik itu dari hafalannya, baik itu dari keaktifannya, baik itu dari kelancaran membaca Al-Qurannya.
Jadi untuk biaya, kalau di TPQ Nurul Iman itu tidak ada biaya yang diwajibkan atau SPP bulanan. Jadi di TPQ Nurul Iman itu metodenya orang tua memberi bisyarah kepada guru itu seikhlasnya, tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Jadi kalau ada orang tua yang memberi 20.000, 15.000, 25.000 itu pasti diterima oleh gurunya. Mengenai evaluasi di TPQ Nurul Iman, menurut saya itu tidak banyak. Yang harus diperbaiki menurut saya itu adalah bulanannya, karena tadi di TPQ Nurul Iman itu tidak ada batasan minimal dan maksimalnya dalam pembayaran SPP. Mungkin kedepannya itu diterapkan biaya bulanan agar guna untuk memperbaiki atau merenovasi tempat belajar mereka dan anak-anak bisa lebih nyaman dalam belajarnya. Kalau yang lainnya menurut saya sudah cukup, karena di TPQ Nurul Iman itu juga adanya adakan metode menghafal surat-surat pendek dan doa-doa harian. Itu jika santrinya menyetorkan, santrinya setoran kepada gurunya, itu tidak sia-sia. Jadi santri itu dia kayak dikasih hadiah gitu dari gurunya untuk menambah semangat hafalan santri tersebut. Dan itulah tadi kasus yang saya alami sendiri di TPQ Nurul Iman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.